ada giveaway lagi ya. Jangan lupa jadi ikut mengajukan pertanyaan-pertanyaan karena kemudian akan diundi pertanyaan-pertanyaan itu setelah kita talk show, dan hadiahnya itu bisa diambil langsung ke Puskesmas Basuki Rahmat. Jadi persyaratannya tidak boleh pakai akun fake ya. Kemudian hadiah giveaway itu langsung diambil ke Puskesmas Basuki Rahmat. Kita tidak ada jasa pengiriman ya. Kemudian diutamakan adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah kerja Puskesmas Basuki Rahmat. Karena tujuannya memang penyuluhan ini adalah untuk membina masyarakat yang ada di wilayah Puskesmas Basuki Rahmat, terutama di Kelurahan Talang Aman, di Pareja, dan Aryo Kemuning, karena itu yang diutamakan. Tapi nggak nutup kemungkinan kalau ada masyarakat di kota lain, di daerah lain mau ikut berpartisipasi untuk mendengarkan talk show ini, silahkan, dan boleh ikut giveaway-nya ya. Ya, jadi hari ini kita akan membicarakan tentang protokol kesehatan. Sudah bersama dengan saya, dokter yang cantik, Dr. Huya Dewi Panjaitan. Jadi hari ini beliau akan membicarakan seluk-beluk semua protokol kesehatan yang sudah kita terapkan nih selama ini di Kota Palembang, atau di tempat kerja, di sekolah, atau di tempat keramaian seperti itu. Jadi boleh tanya-tanya. Jadi perlu saya perkenalkan, ini Dokter Huya. Ini adalah salah satu dokter juga di Puskesmas Basuki Rahmat. Beliau sudah berapa tahun dok di sini dok? Hampir 2 tahun ya. Jadi sudah cukup lama ya, udah 2 tahun hampir di Puskesmas Basuki Rahmat. Jadi udah tahu seluk-beluk di wilayah kerja Puskesmas Basuki Rahmat ini. Kita langsung aja kita dengarkan penjelasan tentang protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatan, apa yang harus kita lakukan untuk menerapkan protokol kesehatan ini. Mari kita langsung mendengarkan Dokter Huya. Silakan dokter. Pada dasarnya ya, kita ini sekarang memasuki yang namanya adaptasi kebiasaan baru. Seperti itu. Jadi sebenarnya kita tetap seperti biasa beraktivitas, cuman hanya sekarang ini ada kebiasaan yang harus kita jalankan atau masalah COVID-19 ini. Nah, di mana protokol kesehatan ini diharapkan ini kita dapat beraktivitas di luar rumah dengan rasa aman dan nyaman. Jadi dapat beraktivitas, tidak merasa takut, tidak merasa stres seperti itu. Jadi ini keamanan dan kenyamanan ini adalah penting untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain, terutama di sekitar kita. Terutama yang kaum rentan juga ya. Benar. Jadi intinya pada dasarnya kalau kita mau mematuhi protokol kesehatan yang ada yang sekarang ini sudah ditetapkan oleh pemerintah, jadi harapannya kita beraktivitas itu tidak ada masalah seperti itu ya, terutama ya yang memang sering keluar rumah karena mencari nafkah, bekerja seperti itu untuk menghidupi keluarga masing-masing. Kayak kita ya dok ya. Iya, ini kita terpaksa ya nggak mungkin kan nggak kerja. Kalau kita nggak kerja ya gimana dong? Absen apalagi kalau laki-laki ya dok ya. Iya benar, karena ya terutama laki-laki kan dia harus menghidupi keluarganya. Kalau tidak bekerja ya mau makan apa? Ekonomi semakin menurun seperti itu. Nah, dengan adanya, jadi disebabkan dengan seperti itu tujuan dari protokol kesehatan itu ya tadi seperti saya bilang, ya dengan mengikuti protokol itu tujuannya semuanya jadi merasa aman, semuanya merasa nyaman, tidak ada keraguan-keraguan untuk keluar rumah, tapi tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Kemudian ya sebenarnya sangat mudah sebenarnya ya protokol kesehatan ini dengan mematuhi 3M yang sering digaung-gaungkan sudah itu ya, pesan ibu 3M. Cuma itu sih sebenarnya kalau memang benar-benar mau kita terapkan nggak ada masalah. Yang pertama 3M itu adalah selalu memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah, kemanapun itu keluar rumah. Jadi harapannya adalah tetap memakai masker, tapi memakai masker yang benar seperti itu ya. Karena pada dasarnya orang-orang kadang-kadang ada di lapangan yang kita lihat pakai maskernya tidak benar. Iya, nanti kita contohin ya dok ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua
selalu mencuci tangan pakai sabun ya dengan air yang mengalir. Kalau misalnya tidak ada cuci tangan dengan sabun, boleh kita menggunakan hand sanitizer seperti itu yang berbasisnya alkohol seperti itu. Kemudian ya selalu jaga jarak, intinya adalah jaga jarak. Minimal sih sebenarnya jaga jarak 1 meter seperti itu ya. Dan selalu kalau tidak penting amat jauhilah kerumunan, keramaian. Karena ya balik-balik lagi ya kita kan nggak tahu kerumunan keramaian itu ya seperti apa. Nah ini kadang-kadang kita lihat di lapangan orang berbondong-bondong di kafe atau di ya fasilitas umum lainnya, di mana itu di mall atau dimanapun itu banyak ya tidak mematuhi protokol kesehatan tapi berbondong-bondong untuk situ. Itu kan sangat berbahaya. Ya jangan kepo ya. Iya benar. Kayak kemarin minggu kemarin itu ada jembatan yang baru buka dok. Itu berkumpul lah di jembatan itu padahal belum buka sebenarnya. Nah itu foto-foto kali ya. Iya untuk foto-foto. Pada dasarnya kalau nggak penting tolonglah ya himbauannya adalah tolong lebih baik yang lebih aman dan lebih nyaman itu adalah di dalam rumah sendiri. Iya, benar. Nah, jadi emang pada intinya adalah 3M. Nah, kita sendiri kan berdua nih bekerja dok. Sebenarnya kalau di tempat bekerja tuh selain 3M apa saja nih yang perlu diterapkan di ruang kerja? Maksudnya selain protokol kesehatan yang ada untuk kita sendiri, apa ruangan-ruangannya perlu yang gimana itu apa disinfektan, dibuka? Benar seperti itu. Jadi kalau di tempat-tempat bekerja atau fasilitas umum, oke lagi tempat bekerja yang seperti sekarang ini, yang pertama kita harus tempat bekerja itu harus menyediakan yang namanya tempat cuci tangan dan ada sabunnya dengan air mengalir seperti itu. Atau bisa juga diletakkan hand sanitizer di depan. Jadi ketika siapapun yang datang itu yang pertama dilakukan adalah cuci tangan dulu sebelum masuk. Kemudian tempat cuci tangan atau hand sanitizer itu di setiap ruangan tuh harus ada di tempat bekerja. Jadi petugas akan selalu dan akan mengingat untuk selalu menjaga kebersihan tangannya seperti itu ya. Kemudian sebelum dia masuk dia harus di screening dulu. Siapapun itu sebenarnya harus screening. Iya siapapun siapapun nggak harus kalau di puskesmas ini nggak harus orang yang berobat saja. Benar seperti itu. Jadi siapapun ada tamu, ada pengunjung, ada siapapun itu pertama masuk harus screening dulu. Sekarang kan enak nih untuk screening pakai termogan ya langsung ini ketika memang ada gejala, ada misalnya posisinya dia demam seperti itu ya misalnya sampai 37 ke atas derajat Celcius itu sebaiknya tidak usah masuk ke dalam tempat bekerja karena kita tidak tahu itu kan dapat membahayakan orang lain di sekitarnya. Kemudian kalau memang ada merasa gejala batuk pilek, sakit tenggorokan atau merasa nyeri, pegal-pegal segala macam itu sebaiknya tidak merasa sehat itu sebaiknya memang di rumah aja, tidak usah bekerja sementara untuk keamanan dan kenyamanan masing-masing semua pegawai yang ada. Kita tidak tahu, bukan menjudge itu COVID tapi kita tidak tahu apa sih yang terjadi di badan kita nih sekarang nih ya. COVID itu sudah macam-macam bentuknya. Terakhir itu yang saya dengar ada artis yang mukanya kayak ada apa? Bukan berubah kayak alergi obat itu bintik-bintik kemerahan di kata dia menurut dokter yang dia konsultasikan itu merupakan salah satu gejala COVID. Jadi sekarang ini berubah-ubah terus. Iya, itu makanya. Jadi itu makanya jadi kita kan nggak tahu nih apa saja. Nah jadi yang pertama tadi dari 3M tadi itu memakai masker. Nah gimana sih cara memakai masker yang benar? Kalau ada masker nih nanti bisa kita contohin. Nah ini Dr. Huri mungkin dijelasin aja dulu gimana. Ini salah satu kita pakai masker ya. Masker yang benar itu adalah masker yang menutupi hidung, mulut dan sampai ke dagu seperti itu. Jadi bukan hanya kadang-kadang di lapangan kita lihat pakai masker tapi hidungnya nggak ditutup, itu sama aja. Ya sama aja. Kayak anak saya itu dong. Karena memang terus terang kadang-kadang bayi. Iya benar. Makanya bayi itu kan anak-anak dan bayi itu agak sulit ya untuk kita kasih masker karena memang agak bernafas agak berbeda jadinya seperti itu. Tapi memang seperti itu harus memakai masker memang harus dia tertutup hidung, mulut dan sampai ke dagu seperti itu. Kemudian kalau memang sudah memakai masker ketika memang kita dalam di luar ruangan seperti itu ya, di luar rumah memakai masker kemudian dibuka ketika harus makan seperti itu
sebaiknya masker itu sebenarnya tidak boleh digantung di leher karena itu menyebabkan terjadinya kontaminasi dengan kotoran yang lain dan langsung dipakai lagi dilepas seperti itu kekalian. Jadi lebih baik dilepas aja. Dilepas dengan dilipat ya, gimana ya? Ya ditutup, dilipat ya, dalamnya itu ditutup. Jadi dalamnya tidak terkontaminasi. Tapi kalau memang lebih baik lagi, buang ya. Jadi habis makan pasang yang baru itu lebih baik lagi. Kalaupun pakai ulang perlu cuci tangan terus kali ya dok? Iya benar, karena kan yang jelas yang di luar bagian luar ini kan kotor ya, langsung paparan langsung ke situ. Itu kan kotor kadang-kadang. Ya makanya ini harus megangnya bukan di sini, tapi di ini yang kita buka langsung seperti itu, bukan megang ini. Karena kalau kita pegang berarti tangan kita yang kotor papar dengan kontaminasi tersebut. Oh gitu ya dok ya. Nah ya jadi jangan lupa nih tetap cuci tangan terus apapun yang Anda lakukan. Kalau buka masker, pakai masker, cuci tangan lagi karena sumber penyakit itu kebanyakan ada di tangan ya dok ya. Karena tangan kita ini kemana-mana ya. Jadi dok itu tadi pakai masker. Kalau sekarang cuci tangan yang bagus gimana dok? Cuci tangan ini ya kalau cuci tangan dengan menggunakan sabun seperti itu dengan air mengalir itu berdasarkan WHO itu 40 sampai 60 detik seperti itu. Kalau menggunakan hand sanitizer itu sekitar 20 sampai 30 detik. Nah itu cuci tangan yang benar yaitu saya peragain ini. Kita ambil sabun ya, kita letakkan secukupnya di tangan. Kemudian kita gosok telapak tangan ya. Kemudian kita gosok punggung tangan keluar ke bagian arah luar ya, kiri dan kanan. Kemudian kita gosok sela-sela jari keluar ya seperti itu ya. Karena di sela jari ini kadang-kadang banyak ya lengket segala macamnya. Setelah itu kita mengunci ya sambil diputar ya ini ya. Ini untuk menggosok ruas-ruas jari ya kiri kanan ya. Bukan hanya begini ya, kebanyakan orang tuh begini nih salah. Jadi harus begini digosok. Jadi ruas-ruas jari ini. Ruas-ruas jari ini harus digosok dengan benar ya kiri dan kanan. Oke, kemudian kita menggosok memutar ini ibu jari ya. Ini sambil diputar ya seperti itu ya. Ibu jari juga. Ini ya. Nah ini. Salah ibu jari. Salah ibu jari itu ya kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Oke. Kemudian setelah itu baru kita memutar ini ya tangan ini jari. Tujuannya adalah untuk membersihkan kotoran yang melekat di dalam kuku seperti itu ya. Secara memutar kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Ya. Oke, bersih. Kita ulang sekali lagi aja ya dok ya. Kita ulang sekali lagi ya. Bagaimana cara mencuci tangan baik itu dengan air mengalir ataupun dengan hand sanitizer. Jadi pertama kita ambil sabun ya. Hand sanitizer. Pakai punggung tangan atau gimana? Punggung tangan boleh tetap, ya. Ini boleh asal jangan bukan ininya. Ya. Oke, seperti itu. Secukupnya ya di telapak tangan. Ya jangan banyak-banyak apalagi kalau di mall nanti dimarahin orang. Disuruh yang buat Iya benar. Oke, kemudian setelah secukupnya sabun atau hand sanitizer baru kita gosok telapak tangan ya. Kemudian kita menggosok punggung tangan ke arah luar ya. Oke, kiri dan kanan. Setelah itu kita menggosok sela-sela jari ya. Sela luar juga ya. Karena di sela-sela jari banyak nempel kotoran-kotoran. Setelah itu kita mengunci ya sambil menggosok ruas jari yang di sini ya. Kiri dan kanan. Oke. Setelah itu kita memutar ini ibu jari ya sambil menggosok sela ibu jari. Ya, ini ya. Nih, nah masuk ke sini. Oke, gosok ya. Ya. Kiri dan kanan. Tetap semuanya kiri dan kanan. Karena teman kita ada 2. Kalau ada 4 kiri kanan lagi. Ya, jadi semua harus kadang-kadang kita gosok sudah satu aja, lupa yang Iya, benar itu ya. Kemudian atau kelamaan ngitung dong 1, 2, lupa sebelah sini enggak. Setelah itu baru kita menggosok kuku. Tujuannya untuk membersihkan kuku. Ya, apalagi tuh mama-mama yang suka pedimeni ya, terutama ya. Nah, kuku
Terus di sini nggak perlu ya dok ya? Ini perlu juga, Nah, karena perlu. kita pergelangan tangan juga ini tambahan ya. Tapi atau yang pakai air mengalir ya, ya. Mengalir ya, kiri dan kanan. Kiri dan kanan seperti itu. Biasanya sih kalau tenaga kesehatan perlu sampai sini, Ya. gitu ya. Gitu. Karena kalau kita sehari-harinya kan cuma pakai depannya aja, nggak mungkin gini. Ya. Kalau tenaga kesehatan semua tuh dipakai gitu. Ya jadi, nah terus yang itu sudah nih, yang cuci tangan, pakai masker sudah, kemudian jaga jarak nih dok. Sebenarnya jaraknya berapa sih dok yang harus kita perhatikan kalau misalnya kita lagi gaul, lagi ngobrol, lagi segala macam kayak gitu. Ini jaga jarak penting maksudnya ya. Walaupun tetap memakai masker, kita tetap harus jaga jarak. Karena jaga jarak yang sebenarnya itu memang sebenarnya 2 meter seharusnya, cuman ya jauh banget ya. Dong. Jauh banget, cuman Jadi wong Palembang galau teriak. ya kayak di hutan ya. Jadi ya paling tidak ya minimal itu 1 meter, 1 sampai 1,5 meter seperti itu. Tapi memang kita tengok kondisinya juga, kadang-kadang yang terlalu jauh susah juga mau ngobrol. Tapi memang seperti itu. Ya intinya tadi ya untuk jangan terjadi paparan dengan orang lain gitu, dan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masing-masing orang, individu dan orang lain di sekitarnya. Oh gitu ya, pokoknya jaga jarak. Terus dok, di rumah makan tuh sering kali saya lihat ada rumah makan tuh yang pakai plastik atau akrilik, ada juga yang enggak. Ya sebaiknya tuh yang mana yang bagusnya untuk menerapkan protokol kesehatan di rumah makan ini sebaiknya gimana dok? Pada dasarnya kalau berdasarkan Kemenkes 382 tahun 2020 itu fasilitas umum ya, tempat-tempat umum itu harus menerapkan protokol kesehatan yang benar sebenarnya seperti itu. Jadi memang kalau memang tidak bisa seperti kafe misalnya tidak bisa membuat jaga jarak sampai seperti itu, jauhnya 2 meter seperti itu, ya paling tidak dia harus membuat sekat pelindung ya di antara sebelahnya seperti itu, kayak rumah makan seperti itu. Dan misalnya pada kasir juga harus ada pelindungnya dengan pengunjung seperti itu. Karena ya balik-balik kalau tidak seperti itu ya tetap deket-deketan atau di kursinya dikasih tanda silang seperti itu. Ya seperti itu juga kayak di fasilitas yang lain ya kursinya harus disilangi, ada jarak seperti itu ya, paling tidak satu kursi di selang selang satu atau 2 kursi lah ya, seperti itu. Nah terus akriliknya, tabir yang di itu ada yang pakai akrilik, ada yang pakai plastik. Apakah bahan-bahan itu benar atau ada yang lain dok? Gitu. Terus tata caranya gimana? Apa harus dibersihkan sebelum dan sesudahnya? Karena kan kadang-kadang orang tuh ya pakai aja terus dibiarin aja, gimana dok itu dok? Semuanya sih bisa aja dipakai, tergantung kemampuan pada suatu tempat untuk memberikan, bisa nggak sih mengadakan pengadaan itu tersebut, tidak ada masalah. Pada dasarnya sebelum dan sesudah dilakukan, sebelum dan sesudahnya itu dilakukan, misalnya ada konsumen baru ya datang seperti itu harus tetap didesinfektan. Ya tetap harus ada desinfektan. Nah, jadi jangan lupa nih ya, rumah-rumah makan, restoran yang sudah mempunyai tabir untuk menyekat konsumennya sebelum membuka restoran itu disemprot dulu pakai desinfektan. Per konsumen itu harus didesinfektan juga, jangan sampai nanti gara-gara bekas konsumen yang sebelumnya bisa menularkan penyakit apa aja lah ya, selain COVID juga sebenarnya bisa juga sih kayak gitu ya. Nah jadi kita ini interaktif atau sudah ada belum ada pertanyaannya? Belum ada pertanyaan, kita lanjut lagi ya dok. Jadi kita ini tentang adaptasi kebiasaan baru itu Kota Palembang juga sudah menerapkan perwalinya ya dok ya. Nah itu hampir sama kali ya dok ya, tentang perwali yang di Kemenkes itu ya. Ya saya rasa perwali itu dibuat itu berdasarkan kepalanya pasti dari Kemenkes tersebut. Jadi cuma hanya dikembangkan berdasarkan situasi yang ada di daerah masing-masing seperti itu. Karena kan berbeda-beda masing-masing daerah. Tapi sama intinya sama. Intinya sama ya. Nah terus dok, kadang-kadang orang ini bertanya nih, pada pasien-pasien yang berobat ke puskesmas tuh kaget kok di puskesmas pakai
pakai hazmat semua, ada yang tersinggung nih kenapa harus seperti itu gitu, apa emang semua pasien itu dianggap COVID atau memang tata caranya seperti itu gitu, ada level-levelnya atau gimana dok gitu? Ya pada dasarnya ya namanya pelayanan umum ya di bidang kesehatan, ya pasti yang datang itu kebanyakan memang ya selain tamu yang biasa pasti itu adalah terutama adalah memang pasien, karena dengan kita memakai hazmat, baju hazmat sebagai pelindung untuk tenaga kesehatan, yaitu untuk melindungi diri pribadi sendiri ya, terutama juga untuk melindungi pasien tersebut. Karena kan kita nggak mau pasien itu cuma hanya jadi datang itu cuma hanya sekedar sakit kaki misalnya gatal-gatal, tiba-tiba datang ke sini balik-balik dia kena kontak dengan petugas yang tidak memakai hazmat atau pelindung diri, akhirnya jadi dapat penyakit tambahan dari puskesmas. Itu yang bahayanya. Jadi maksudnya adalah baik, bukan maksudnya itu membuat orang jadi tersinggung ya, seperti itu. Jadi ada seperti apa ya, masyarakat jadi loh kok kayaknya seperti ini sih, kayak gimana banget sih pasien itu. Pada dasarnya untuk melindungi, itu tadi yang saya bilang sama dengan untuk keamanan dan kenyamanan kita pribadi dan juga orang lain di sekitar kita. Jadi jangan sampai tertular dari manapun. Nah, iya tuh. Jadi jangan gampang tersinggung nih melihat orang puskesmas pakai hazmat, karena memang itu untuk keamanan kita bersama ya. Nah, terus kalau pas di puskesmas itu kan ada screening nih dok. Ada screening terus diperiksa temnya. Ada yang di tangan dan ada yang di dahi. Nah, yang benar tuh yang gimana dok? Sama saja. Sama saja. Ya, jadi kadang-kadang orang ada mungkin yang ditembak pas ini langsung kaget jadi nggak merasa nggak nyaman. Jadi lebih enaknya di tangan aja. Seperti itu. Tidak ada sama intinya sama saja. Sama saja ya. Jadi tetap sama saja. Jadi kalaupun Anda nanti mau ditembak di dahi atau di mana saja, atau bahkan ada yang di mall itu langsung pakai TV tuh, ditembak-tembak, jadi nggak kaget kalau ke mall. Lain-lain juga lah modalnya ya dok ya. Tergantung tadi kemampuan pengadaan kita ya. Kemampuan pengadaan suatu tempat fasilitas tersebut mampunya seperti apa. Kalau misalnya memang hanya kemampuan cuma untuk termogan ya itu sudah cukup, saya rasa seperti itu. Ya termogan aja ya. Nggak mungkin kita sediain tem yang diketek itu ya dok ya. Nanti bukan. Karena setiap kali pemakaian harus didesinfektan. Karena termogan itu kan nggak nyentuh dahi atau tangan ya. Jadi ini. Jadi lebih aman lah, untuk keamanan itu lebih aman sekali. Jadi sebenarnya kalau ada isu-isu yang dulu menyebabkan kanker otak segala macam, jangan salah, kita dari dulu loh menggunakan termogan itu ya dok ya. Tidak ada, jangan dipikir laser itu menembus sampai kepala belakang ya dok ya, benar nggak sih? Iya kan, orang-orang tuh suka nggak informasinya kurang, jadi kadang-kadang menyebarkan hoax yang kadang-kadang buat kita tenaga kesehatan itu tertawa. Masa jangan disamakan juga dengan laser yang sering dipakai untuk ronsen segala macam, itu beda ya, karena memang itu dibuat untuk khusus di lokal di kulit ya, di kulit gitu. Ini sudah mulai ada pertanyaan ya dok dari Facebook. M Sofyan Esos. Nah, Bu Dokter mau tanya nih, berapa kali kita ganti masker kalau kita dalam keadaan perjalanan antar kota? Nah, berapa kali dokter? Aku suruh dia bawa kotak-kotak masker, nah gitu. Pada dasarnya ya, pemakaian masker itu sebenarnya bisa diganti per 4 jam. Cuman kadang-kadang kan nggak mungkin juga nih. Boleh sebenarnya berdasarkan ini harus per 4 jam. Atau misalnya maskernya sudah lembab atau basah, atau merasa masker itu sudah terlalu kotor, itu boleh diganti. Nah, kalau yang namanya masker bedah seperti ini sekali pakai ya memang harus sudah merasa basah atau sudah merasa lembab atau kotor, ya mau nggak mau memang harus diganti. Minimal sih per 4 jam atau inilah bisa diganti. Ya tergantung modal juga kali ya dok ya. Kalau dia mau habis makan ganti, habis ke WC ganti, ya silakan, lebih baik gitu ya. Cuma yang nggak mungkin lah. Ya nggak mungkin ya. Terus pemakaian masker
masker kain itu gimana dok? Masker kain? Nah, kalau berdasarkan Kemenkes kan pemakaian masker kain itu di situ harus 3 lapis. Karena masker kain ini pori-porinya lebih besar daripada masker bedah yang saya pakai ini seperti ini. Jadi kalau memang berdasarkan Menkes itu memang 3 lapis supaya tidak menembus paparan itu, tidak menembus droplet itu atau batuk bersih dari orang itu tidak menembus masuk ke dalam pori-pori masker kain tersebut. Itu berdasarkan Apa sih dok droplet? itu percikan. Droplet itu adalah percikan ludah atau percikan ketika orang ngomong, kadang-kadang ada itu keluar, atau percikan dari batuk dan bersin itu yang keluar, itulah yang bisa terhirup orang lain di sekitar. Nah, itulah yang bisa masuk ke dalam masker kain ya. Iya, karena pori-pori masker kain itu besar. Jadi sih lebih baik kalau memang mampu memakai masker yang bedah Iya, masker bedah yang dipakai ya, lebih baik sih seperti itu. Cuma kalau memang itu masker kain nggak apa-apa ya, mungkin sering dicuci, sering aja di malah sekarang ada jualan desinfektan untuk kain nih. Iya, langsung semprot. Cuma nanti jangan langsung pakai ya, karena biasanya desinfektan itu kan berbahan dasar alkohol, itu yang paling benar ya. Iya, benar. Kalau bahan dasar yang lain gimana dong? Bahan dasar yang lain boleh saja sih, cuman yang paling baik sih ya memang yang alkohol, karena langsung bisa merusak, mematikan ini ya kumannya seperti. Tapi kalau pakai yang semprot langsung yang untuk masker kain, kalau dipakai nanti orang bisa mengganggu pernapasan juga ya, bisa nggak nyaman. Iya, jadi memang mungkin jangan langsung dipakai dulu ya. Dikeringkan dulu ya, dijemur dulu di sinar matahari begitu. Nah, kalau berjemur di sinar matahari itu termasuk protokol kesehatan nggak dok? Oh iya benar. Kadang-kadang ada yang ngomong ya jam 10 pagi nih ada matahari kita jemuran, itu gimana dok? Benar. Itu salah satu juga untuk meningkatkan imunitas tubuh. Itu selain mengkonsumsi makan-makanan yang bergizi seimbang, kemudian minum air putih secukupnya tergantung kebutuhan, kemudian istirahat yang cukup minimal 7 jam, kemudian berolahraga, aktivitas fisik paling tidak 30 menit per hari seperti itu. Nah juga bisa dengan berjemur di matahari pagi, itu karena itu dapat meningkatkan imunitas tubuh sendiri. Jadi jangan lupa selalu itu ada yang dibilang iman, aman, imun. Nah, seperti itu. Itu kayaknya iman, aman, dan imun. Nanti kita ngobrol tentang iman, aman, imun. Ini kayaknya ada pertanyaan nih lagi dari sabar ya dok ya, banyak ini pertanyaannya. Dari Agustin di Instagram ya, Agustin ya. Dokter, gimana sih cara membuang masker bedah kalau sudah dipakai? Nah ini kalau sudah pakai itu tadi berapa kali pakai? Nah ini kalau sudah pakai itu gimana cara membuang masker? Yang pertama memang ya untuk yang jelas kita cuci tangan dulu ya. Cuci tangan dulu, bersihkan tangan seperti yang tadi kita bilang. Bisa pakai hand sanitizer atau bisa pakai air sabun dengan air yang mengalir. Kemudian ini kita lepas. Tapi saya nggak mungkin lepas ya. Kita lepas ya. Tapi yang jelas jangan dipegang. Ini depan ini tidak boleh dipegang karena ini kotor. Ini dilepas ya, lepas. Kemudian ininya ditarik. Ditarik ya? Iya, udah dilepas tadi kan, dilepas langsung masukkan ke dalam tong sampah yang tertutup seperti itu. Ditarik terus gimana dok? Harus dilipat, ditarik atau enggak usah ya? Nggak usah, kalau sih lebih baik sih kalau memang ini. Ada nggak contoh masker dong? Ada masker satu aja dong, tolong masker satu aja untuk contoh supaya kita bisa cara contoh untuk contoh aja. Nah kita contohin aja ya dok. Nih kayak nih dari sini. Nah udah lepas, boleh boleh ditutup sebenarnya, tapi ini jangan itu kan yang bagian luar. Jadi setelah cuci tangan nih, ya, kita cuci tangan kan. Ini belum ini ecek-ecek pura-puranya yang pakai ya. Ini masker kain ya. Ya ini pakai, kemudian kan sudah bersih nih tangan kita. Jadi jangan menyentuh bagian depan ya, gitu. Karena bagian depan ini kotor, tangan kita udah bersih nih. Sudah dibuka atau dari tangan dulu biar bisa kalau yang dokter Furi ini pakai yang itu. Nah kalau yang ini bisa saja seperti ini. Oke. Nah sudah itu baru dilepas. Boleh kalau misalnya memang agak ini boleh ditutup
Di Kalau gini ya. iya, Ah, betul. tutup gini baru Ya, dirobek apa dok? boleh dirobek supaya jangan dipakai ulang sama yang Boleh dirobek ya, dirobek. Lebih Tapi baik. bagian yang dalam ya, bagian yang dalam nih, robek. Bagian baru- luar jangan dipegang. Ya bagian luar karena sudah terkontaminasi itu jangan dipegang lagi ya. Nah gitu jadi baru dirobek terus masukkan Tong sampah, buang di kotak sampah. dan Tong langsung sampah. cuci tangan Jangan kembali. buang di pinggir jalan ya. Jadi terus cuci tangan langsung lagi ya. Cuci tangan lagi. Cuci tangannya tetap pakai yang tadi ya. Kalau di puskesmas nyebutnya tepung selaci puput. Kalau misalnya nggak ingat tepung selaci puput. Apa? Tepung, Telapak telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, terus apa? Mengunci. Nah, terus putar-putar. putar dulu. Oh iya, putar sini dulu. Nah, makanya puputnya dua. Putar sini dulu. Ya, jari Sama dan putar-putar ini. Makanya disebut kalau nyebutnya ini tepung selaci puput untuk memudahkan ya. Apalagi kalau akreditasi ya dok ya. ya, itu harus Iya. Nah ini contoh masker kain. Ini tadi contoh masker bedah. Tidak Caranya bisa dicuci ya kalau masker bedah tidak bisa. ini nggak bisa dicuci. Kalau masker kain boleh dicuci ya. Iya. Boleh dicuci dengan Sabun. sabun aja sudah cukup untuk Iya. apalagi kalau pakai desinfektan lebih baik ya. Apa klorin ya? Boleh, boleh atau ya. bromin boleh. Oh iya, nah itu. Jadi klorin atau pakai sabun. Sebenarnya pakai sabun itu sudah bisa Menghancurkan lemak dan protein dari virus tersebut. Nah iya itu. Jadi cukup kalau sudah pakai sabun itu sudah bisa menghancurkan lemak dan protein dari si virus itu. Karena pada dasarnya virus itu tidak bisa dimusnahkan Iya. ya dok ya sebenarnya ya. Nah Jadi makanya dengan pembungkusnya kita hancurkan dengan sabun itu. ya nggak bisa hidup lagi Iya, ya. dia akan hancur dan mati. Jadi itu ngancurin pembungkus Iya, virus iya. itu ya. Jadi bisa dicuci dan dipakai ulang setelah dijemur di Panas. panas matahari begitu ya. Itu dari tadi Agustin ya. Kemudian dari Izati di Instagram Zaza. Dokter, oh kirain nanya mamanya lagi. Kemarin ini anak ini nanya mamanya, masih ada nggak mamanya? Dokter, kenapa corona takut dengan masker dan hand sanitizer? Nah, kan anak kecil ini bertanya. Kenapa sih corona takut dengan masker dan hand sanitizer? Tadi Zaza mungkin nggak dengar ya, coba jelasin lagi. Kenapa sih corona bisa takut sama hand sanitizer sama masker dok? Iya, sudah. Jadi karena kita dengan memakai masker tadi kan Pintar kalau nih anak. memakai masker itu ya droplet dari virus tadi itu kan tidak sampai ke kita ya, ke hidung, ke mulut atau yang jelas tadi jangan memegang area muka. Ya, itu salah satunya karena tempat masuk dari virus itu adalah mata ini, mulut dan hidung. Nah, jadi kalau dengan memakai masker diharapkan tidak masuk ke dalam tubuh seseorang virus corona tersebut. Dan tadi juga hand sanitizer itu ataupun dengan sabun itu dia menghancurkan pembungkus dari virus tersebut. Lemak dan protein virus tersebut akan hancur sendiri dengan penggunaan sabun dan hand sanitizer. Karena kandungan alkohol dan alkalinya ya, alkali kalau di sabun tuh kandungan alkalinya. Kalau alkohol ya alkohol sama al itu, tapi jangan salah, bukan aluminium ya. Alkohol, alkali itu bisa menghancurkan lapisan terluar dari virus sehingga virus itu sudah langsung bisa mati. Langsung mati begitu. Jadi Zaza. Nah, ini dok susah nih pertanyaan. Kapan corona habis dok? Biar kita jalan-jalan misalnya. Susah ya, gimana dok? Bisa jawab nggak dok? Ya, corona kapan habis? Ya, Saya juga mau cepet-cepet saya habis. juga kepengen corona itu. Dokter mau ke Medan ini pulang. Kalau bisa sekarang sudah habis gitu. Iya. Kita hanya dapat, ya itu tadi kita hanya dapat berserah diri pada Allah. Kita hanya meminta berdoa semoga semua pandemi ini akan cepat berakhir, kita dapat beraktivitas seperti biasa kembali karena tidak nyaman dengan kondisi yang seperti ini. Anak-anak juga dapat sekolah dengan baik seperti itu. Nah, jadi ya kepengennya cepat-cepat ya. Iya. Gitu. Nah, Semua pasti. terkait dengan habisnya corona itu, apakah dengan vaksin bisa habis corona ini dok? Jadi pasti ya banyak yang nanya. Emang sudah vaksin terus nggak bisa di ini lagi? Nah, biasalah pertanyaan orang ya dok, gimana? Vaksin itu bukan obat. Jadi walau bagaimanapun tetap divaksin, dia Tetap tidak- bisa iya, ya dok, tetap sama kayak bisa. vaksin
cacar ya. Ya, dia jadi hanya sekedar mengendalikan, sekedar untuk meminimalkan Tidak kejadian mengganas di dalam iya. badan kita. Jadi gitu kalau ya. insya Allah kalau divaksin mudah-mudahan ketika mungkin terkena, jadi dia tidak terlalu membuat beresiko yang lebih tinggi. Ini untuk vaksin secara umum ya. Iya. Jadi kalau kita divaksin, intinya imunisasi atau vaksinasi itu adalah Kekebalannya sudah ada. melemahkan Ya. melemahkan virus yang ada di dalam kita. Khusus virus ya, virus yang ada di badan kita. Jadi dia itu tidak merajalela nih kalau Iya. kita sudah terkena juga. Kalau dulu kalau misalnya kita bicara penyakit, dia cacar dulu itu lebih parah dari yang sudah sekarang ya. Kayak anak saya itu sudah divaksin cacar, masih kena cacar, cuma tidak terlalu banyak gitu. Maksudnya gejala-gejala yang timbul itu tidak terlalu berat. ya, tidak terlalu berat. Karena dulu cacar juga mematikan ya, sama seperti ini. Nah, insya Allah kalau nanti ada vaksin yang tepat buat COVID ini ya dok ya, kita berharap banyak supaya vaksin ini tidak memberatkan terutama yang kaum rentan dan komorbid ya gitu. Ya mudah-mudahan, karena kalau tapi kita nggak bisa ngomong banyak nih masalah vaksin karena belum jelas ya. Belum bisa Cuma di vaksin adalah mungkin pencegahan pertama untuk virus ini gitu. Terus ada lagi, oh sudah, ya gitu ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita bicarakan di dalam protokol kesehatan ini ya. Jadi misalnya pertanyaan lagi nih dok, di puskesmas itu apa tadi buka jendela ya sudah. Terus kalau misalnya pakai hazmat itu sudah tuh dicuci nggak dok? Apa dipakai ulang atau gimana? Atau memang ada level-level yang tertentu yang hazmat seperti ini harus dibakar, yang hazmat seperti ini yang bisa dipakai ulang gimana? yang hazmat itu ya ada levelnya memang level 3. Cuman tergantung tempatnya di mana kita berada. Kalau misalnya dalam pelayanan cuman hanya berada di tidak langsung kontak dengan pasiennya, ya pakai yang level biasa. Itu kalau misalnya memang cuma hanya, kalau misalnya di puskesmas kalau bagian pendaftaran ya memakai masker. Pakai masker aja ya, nggak perlu yang tertutup dari atas sampai bawah ya, dok ya. masker ataupun dengan facial itu sudah cukup. Seperti itu. Kalau yang melakukan pelayanan memakai APD. Mungkin bisa diterapkan juga di mungkin pelayanan publik di bank-bank ya, nggak perlu takut kalau nggak perlu takut tidak pakai hazmat ya, masih bisa cantik ya, gitu ya. Perlu juga. Jadi Kalau masker yang penting masker benar, ya. tetap ya masker yang paling penting itu tetap pemakaian masker atau Facial tambahan ya, tambah ya. Nggak boleh pakai facial ini aja nih, nggak boleh nih. Iya. Ini anak keperluan siaran aja, nggak boleh pakai facial aja, harus ada maskernya ya. Terus gitu. Kemudian kalau misalnya kayak di bank seperti itu ya kalau bisa sih antara customer dengan ininya pelayan itu harus pakai ini yang tadi akrilik ya, kayak akrilik atau plastik yang terus-menerus harus ya, karena kan dibersihkan. pasiennya itu dekat tuh, jaraknya dekat, jadi ya diharapkan dengan kayak gitu ya tidak terjadi paparan. Tidak perlu pakai hazmat. Kalau pakai hazmat itu ya makanya itu untuk orang tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien. Oh, jadi jaga jaraknya nggak harus jauh ya dok ya. Tidak. Kalau sudah ada tabir, iya. Terakhir saya ke bank itu jauh jadi nulisnya dok, karena posisinya jauh-jauh belum ada akrilik. Itu agak susah jadi bisa diatur dengan pemakaian tabir tadi ya. Yang harus lebih murah ya. Iya, harus selalu dibersihkan. Jangan lupa mungkin ada petugas yang selalu harus membersihkan. Iya. Gitu ya. Sebenarnya kalau berdasarkan Kemenkes itu setiap fasilitas umum itu harus ada yang namanya petugas untuk gugus COVID-nya. Jadi dia yang memantau, dia yang kalau di melihat. puskesmas apa? PPI ya? Iya, Pengendalian infeksi ya. Jadi benar. Jadi dengan ada seorang yang ada petugas memang khusus untuk memantau itu, dialah yang melihat kondisi. Misalnya setelah ketemu dengan customer atau apa langsung didesinfektan seperti itu. Jadi tetap peranan gugusnya itu seperti petugas boleh satpam apa terserah yang memang khusus untuk itu. Jadi pengendalian pencegahan dari COVID-19 ini dapat diminimalkan. Nggak cuma harus di restoran habis makan terus dibersihkan, tapi di bank-bank atau di mana di pelayanan publik ya. Iya, pelayanan publik yang memakai akrilik dan atau plastik yang untuk sebagai penjaga jaraknya itu harus
terus dibersihkan ya. Kalau customer service-nya nggak usah selalu dibersihkan ya. Habis konsumen mungkin yang pas konsumen ganti konsumen bersihin, ganti konsumen dibersihin. Jadi semua fasilitas umum apapun itu, mau pasar, mau kafe, mau mall, mau apa segala macam itu lembaga kesehatan itu harus tetap seperti itu. Tetap 3M. Jadi jadi pokoknya ingatlah pesan ibu. Ingat pesan ibu. Ibu itu memang sangat luar biasa. Iya benar, surga di telapak kaki ibu ya dong. Pokoknya semuanya ibu. Hari ibu, tapi sekarang sudah ada bapak ya. Iya, ada hari bapak. Ya, kasihan bapak. Kasihan bapak. Jadi tetap pesan itu diingat selalu ya 3M itu saja sih inti dari protokol kesehatan. Kalau kita tetap melakukan 3M itu insya Allah terhindar dari COVID-19 ini. Kemarin tapi ada yang ngomong, ada loh pesan bapak, kalau sakit jangan kemana-mana, tetaplah di rumah. Nah itu pesan bapak. Ya baru keluar itu berarti Iya pesannya. itu pesannya baru keluar. Jadi kalau sakit nggak enak badan segala macam, pesan bapak jangan keluar rumah, makanlah suplemen, istirahat yang cukup, banyak minum air. Nah itu pesan bapak ya. Alhamdulillah bapak-bapak sudah Ya. Itu kemarin Pak Lura ngomong kayak gitu. Iya, dia nggak mau ada cuma pesan ibu, pesan ibu terus. Nah ini pesan bapak saya sampaikan. Iya, aduh. Iya, banyak sekali ya. Jadi tadi di protokol kesehatan, jadi banyak sekali yang kita bicarakan di protokol kesehatan ini, terutama bagaimana cara kita bergaul di masa pandemi ini ya. Masih harus ingat kita ini masih berkutat dengan pandemi COVID ya. Jangan membiasakan diri seperti tidak ada apa-apa. Jangan kendor gitu ya. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Tetap selalu ya. Jangan kolornya aja yang jangan. Aduh dokter, masih ada pertanyaan nggak? Nggak ada lagi? Oke, nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Oke Karena dokter. saya rasa sih semua masyarakat saya rasa sudah sangat mengerti ya iya, tentang protokol benar. kesehatan. Jadi sudah paham tuntas Mudah-mudahan sekali ya. paham ya. Nah ada lagi masih dok ya gitu. Jadi sebenarnya memang masyarakat sudah mulai terbiasa dengan yang mudah-mudahan nggak itu ya. Kadang-kadang yang muda-muda nih yang suka lupa. Benar. Dia nggak ingat di rumah ada orang tua yang mungkin saja berpenyakit bawaan, ada DM, hipertensi segala macam. Nah itu kan yang harus kita jaga sekarang ya. Kalau di wilayah kita sendiri nih ada peningkatan kasus tiap minggunya. Jadi sekarang udah laporan kasus itu berdasarkan kasus yang aktif dong. Itu berarti ada yang sudah mulai kendor ya? Iya, bisa jadi seperti itu, atau sudah mulai ada yang liburan tapi tidak mematuhi protokol kesehatan, atau yang menerima orang-orang yang dari luar daerah yang zona merah nih dok ya, dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Jadi balik-balik lagi ya tetap patuhi Iya, benar. Mau liburan boleh silakan, tapi protokol kesehatan Iya, jangan benar. kendor. Iya, benar itu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Satu pertanyaan lagi aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, nanti kita simpan dulu. Selain 3M, trik apa sih yang bisa kita lakukan agar terhindar dari COVID? Nah, selain 3M apa ya? Nah, tadi kan saya sudah bilang 3M itu ya dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer, dengan evaluasi alkohol, kemudian menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Dan selain itu ya dengan imunitas tubuh tadi, meningkatkan imun pribadi masing-masing. Dengan makanan bergizi Iya, segala macam. makan makanan bergizi seimbang, konsumsi sayur dan buah banyak, cukup, minum air putih banyak sesuai dengan kebutuhan ya. Karena kan berbeda tergantung berat badan juga, tergantung aktivitasnya. Kemudian istirahat yang cukup minimal 7 jam sehari, olahraga fisik minimal 30 menit sehari, menghindari stres dan selalu beribadah kepada masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Saya rasa insya Allah semua kalau itu diterapkan, mudah-mudahan penularan COVID-19 akan dapat diperkecil. Iya, kita harus bahagia ya dok. Iya, harus selalu bahagia. Harus selalu bahagia supaya imunitas meningkat terus nih. Jangan terlalu memikirkan apakah kita tertular atau tidak walaupun belum ada nih kejadian. Jangan terlalu dipikirkan. Ya penyakitnya bisa datang kapan aja ya. Kita nggak bisa tahu kapan penyakit. Tapi jangan terlalu dipikirkan karena kalau kita terus
usah mikirin ngendam sampai ada yang aduh aku ketulung nggak ya. Yang penting kita bahagia, cari meningkatkan imunitas tubuh kita. Bagaimana caranya? Tetap bekerja seperti biasa ya. Kalau tidak ada gejala ya, kalau tidak ada gejala ya, kalau ada gejala ya istirahat. Tetap bekerja seperti biasa, jangan banyak pikiran. Yang penting kita jaga imunitas kita. Tuh ya. Karena orang meningkatkan imunitas kan berbeda-beda. Ada dia mungkin sambil bernyanyi, Iya, ada menari, iya. ada yang buat buku segala macam. Ya benar. Yang penting kita bahagia sekarang. Kayak kita bahagia selalu. Iya, bahagia selalu. Insya Allah, amin. Semoga corona ini cepat berakhir ya. Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat. Iya, gitu. Oke, sahabat sehat Basura, banyak sekali yang sudah kita bicarakan dengan Dr. Kuria hari ini. Jadi mungkin ada beberapa rangkuman yang bisa saya bacakan seperti jadi protokol kesehatan itu sudah diterapkan sejak adanya virus COVID ini pertama kali masuk ya. Jadi di Kemenkes juga sudah mengeluarkan Permenkes 382 tentang protokol kesehatan untuk kita bergaul ya. Jadi yang paling utama adalah 3M. Makanya lagu ingat pesan ibu itu sangat penting, yaitu 3M itu memakai masker ya, tadi sudah kita terangkan caranya. Kemudian yang kedua adalah mencuci tangan ya, mencuci tangan yang benar, tadi tepung selasi puput. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Jaga jarak itu minimal sebenarnya 2 meter ya dok ya. Cuma kalau misalnya kupingnya nggak kedengaran nggak apa-apa lah, 1 meter. Pokoknya jaga jarak. Kalau di tempat-tempat publik, pelayanan publik itu bisa pakai tabir akrilik atau berbahan dasar plastik. Yang penting dibersihkan terus dengan desinfektan yang berbahan dasar alkohol ya. Kalau pakai sabun mungkin lengket terus ya, agak susah. Jadi mendingan alkohol saja. Nah, cuci tangan juga harus pakai yang berbahan dasar. Kalau air mengalir itu pakai sabun ya. Asal kalau sabun itu harus ketemu air ya intinya ya dok ya. Kalau sabun harus ketemu air. Jadi cuci tangan pakai air itu pakai sabun nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada sabun, kita pakai hand sanitizer yang berbahan dasar alkohol. Jadi alkali pada sabun dan alkohol itu bisa merusak bagian lemak dan bagian keluar dari virus sehingga virusnya bisa mati seperti tidak hidup lagi. Karena pada dasarnya memang virus itu tidak bisa dimusnahkan ya. Jadi kita harus imunisasi yang sudah didengungkan dari zaman dulu itu penting sekali untuk melemahkan virus yang sudah ada, sehingga nanti kalau misalnya pun kita tertular virus tersebut gejalanya tidak terlalu berat seperti itu. Nah, di Kota Palembang perwali tentang adaptasi kebiasaan baru ini juga sudah diterapkan pada perwali nomor 27 ya. Tadi kita lupa ngobrol, tapi sebenarnya perwali ini adalah sama ya, 3M. Cuma di sini ada hukumannya dari membersihkan jalan sampai hukuman denda 500.000 seperti itu. Jadi teman-teman ingat pesan ibu 3M dan ingat satu lagi, ingat pesan bapak, kalau sakit jangan kemana-mana ya, meningkatkan imunitas tubuh tetap di rumah saja seperti itu. Itu aja sepertinya Dokter Kuria, saya Dokter Lia, salam sehat, tetap semangat, semoga pandemi COVID ini segera berlalu.